warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami ingin menjelaskan penyembelihan Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim. Bila dan dauhatan opo sababu dzabhi Ibrahim Ismail alaihima salam annahu qarraba alfa syatin wa thalatha mi'ati baqaratin wa mi'ata badana fi sabilillah. Dawo sababu dzabhi Ibrahim utawi sebabe oleh beleh Nabi Ibrahim menyembelih Ismail ing Nabi Ismail alaihima muga-muga iku tetep ing ngatasé Nabi Ibrahim lan Ismail assalamu utawi keselamatan. Sabab Nabi Ibrahim iku annahu satuhuni Nabi Ibrahim iku qaraba gawe kurban sapa Nabi Ibrahim al-fasyatin ing 1000 wedhus wa salasa mi'ati baqaratin lan 300 sapi wa mi'ata badanatin lan 100 unta qaraba fi sabilillahi ing dalem bela agamane Allah. Fata'ajabah muka gawang sapa annasu menungso wal malaikatu lan para malaikah min dzalika saking mengkunu kurban. Faqalah muka dawuh sapa Ibrahim alaihi salam wa Nabi Ibrahim alaihi salam dawuh kullu ma tuqarriba bihi laisa bi syai'in indi wallahi law kana li ibnun la adbahannahu fi sabilillah. Ing dawuh kullu ma tuqarriba kuluma utawi saben-saben barang silaima tukuri bakang gawe peparak opo tukuri bakang den gawe peparak opo bihima iku laisa ora ana opo ma iku disaiin suwi-suwi indi ana sanding ingsun. Wallahi demi Allah lau kana lamun ana iku likate ingsun opo ibnun anak la adbahan lahu muka yektini mbeleh sapa ingsun bakal mbeleh sapa ingsun ing ibnu fi sabilillah ing dalem bela agamane Allah. Wa ataqarrabu lan bakal gawe peparak sapa ingsun bi kelawan ibnu ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala. Falamma qala moko semangsane dawuh sapa Ibrahim alaihi salam wa Nabi Ibrahim alaihi salam dawuh hadzal qaula ing ikilah dawuh madha wis kelewat alaihi ing ngatasé Nabi Ibrahim apa zamanun mungsa. Panasiah moko lali sapa Nabi Ibrahim hadzal qaula ing ikilah dawuh. Falamma ja'a muka semangsane teka sapa Nabi Ibrahim rawuh sapa Nabi Ibrahim ilal ardi muqaddasati maring bumi muqaddas maring bumi al muqaddas kang den suciaken apa ardi saana muka nyuwun sapa Nabi Ibrahim nyuwun rabbahu ing pengirani Nabi Ibrahim nyuwun al walada ing anak. Fa'ajabah muka wijabai sapa Allah du'aahu ing dungane Nabi Ibrahim. Wa basyarahu lan bebungah sapa Allah ing Nabi Ibrahim bil waladi kelawan anak. Wa waladat lan ngelahiraken ing walad sapa ummu ibune walad. Falamma balagha muka semangsane tumeka sapa walad ma'ahu sertane Nabi Ibrahim as-sa'ya ing lima. Ai lamma saluhat tegese semangsane patut sapa walad ayam sia ing yen kalumatu sapa walad mau sertane Nabi Ibrahim wa huwa halih te walad iku ibnu sab'i sinina umur 7 taun wakilalan den dawuhaken apa ibnu salasa asyara sanatan dawuh ibnu salasa asyara iku ibnu salasa asyarata
umur 13 apani sanatan tahun. Ini dikisahkan sebab musababnya Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail adalah Nabi Ibrahim itu telah mengeluarkan korban kambing sebanyak 1000, sapi 300 dan unta 100. Semua itu dibuat membela agama Allah. Fata'ajjaban nas wal malaika min dzalik. Melihat Nabi Ibrahim menyerahkan mengeluarkan korban sebanyak itu, masyarakat takjub, bahkan malaikat juga seperti itu. Nabi Ibrahim jawab, faqala Ibrahim alaihi salam kullu ma tuqarriba bihi laisa bi syai'in indi. Di setiap perkara yang saya keluarkan tadi tidak termasuk ada pada saya. Laisa bi syai'in minni. Ini masalahnya bukan dari Nabi Ibrahim sendiri. La wallahi law kana li ibnun la atba'annahu fi sabili wallahi. Jadi dari Nabi, wallahi seandainya saya itu punya anak, la atba'annahu fi sabilillah. Jadi saya akan korbankan. Saya sembelih buat apa? Fi sabilillah. Atau mengatakan dan di samping itu saya buat mendekatkan diri kepada Allah. Falamma qala Ibrahim hadzal qaula madha alaihi zamanun fanasi hadzal qaul. Jadi setelah dawuhnya Nabi Ibrahim itu sudah lama, masanya lama, Nabi Ibrahim lupa tentang dawuh. Kemudian Nabi Ibrahim falamma ja'a ilal ardil muqaddasati sa'ala rabbahu walad fa ajaba Allah du'a wa basyarahu bil waladi ila akhir. Ini Nabi Ibrahim itu sampai ke Maqdis memohon kepada Allah, memohon agar supaya Nabi Ibrahim diberi keturunan, berdoa memohon agar diberi keturunan. Doanya Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah dan akhirnya Nabi Ibrahim punya anak. Diperkirakan putranya Nabi Ibrahim yakni Nabi Ismail falamma balagha Musa ay lamma sala ayyam syama'ahu wa ibnu sinin wa qila ibnu 13 sanatan. Diperkirakan Nabi Ismail itu sudah bisa jalan. Ini perkirakan umurnya 7 tahun. Di sini 7 tahun. Ada yang mengatakan Nisfalamma balagha minhu as-sa'y. Setelah ini pantas untuk berjalan bersama Nabi Ibrahim. Perkiraan umurnya itu umur 7 tahun. Bisa ada yang makil. Ada kir yang mengatakan umur 13 tahun. Umur 13 tahun. Jadi di saat itu Nabi Ibrahim kemudian walamma walafku ma'ahu utai lafat ma'ahu ikulil bayani krom mertelaan. Yakni ngersaakan sapa Allah lamma balaw semangsani tumeka sapa walad al-hadda ing watas alladzi yaqdiru kang kuasa sapa walad fi dalam hadi ala sa'i ing atase lumaku. Kila den dawahaken den ucapaken lahu maring Ibrahim den dawahaken lahu maring Nabi Ibrahim fi naubihi ing dalem sarene Nabi Ibrahim apa au fi binadrika Daud aufi binadrika aufi nuhana nusiro binadrika kelawan nadasi. Kala Daud sapa Ibnu Abbas di ketika ini lafaz ma'ah falamma balagha mau as-sa'ya itu menjelaskan di ketika Nabi Ismail sudah mampu berjalan bersama dengan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim pada waktu tidur, jadi ada suara yang
mengatakan aufi binadrika, laksanakan nadarmu. Laksanakan nadarmu. Qala dawu sapa Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, radhiyallahu muga ridhoni sapa Allah taala hadiruh sapa Allah anhu saking Ibnu Abbas. Dawuh lamma kanat lailatul tarwiyah wa nam ra'a fil manam mayyaqulu ya Ibrahim au fi binadrika falamma asbaha ila akhirih. Lamma kanat semangsani tinemu so apa lailatul tarwiyah pengini tarwiyah wana malan sare sapa Nabi Ibrahim ra'a muka weruh sapa Nabi Ibrahim fil manami ing dalem tingkah turu weruh melihat man ing wong Sulaiman yaqulu kang dawuh sapa man ya Ibrahim ya Ibrahim Aufi nuhonu siro binadrika kelawan nadar siro. Falamma asbaha moko semangsane manjing isuk sapa Nabi Ibrahim iku akhoda tumandang sapa Nabi Ibrahim iku warna mikir sapa Nabi Ibrahim ayyatafakkaru tegese mikir sapa Nabi Ibrahim ahwa opo to utai mayyakulu iku minallahi saking Allah am minasyaitan atau saking setan. Fadida muka krono mengkuno akhada yataroma sumiyat dan arani opo yaumut tarwiyati sumiat dan jenengi opo yaum dan arani opo yaum iku yaumut tarwiyati dina tarwiyah. Falamma amsa muka semangsane manjing sore sapa Nabi Ibrahim ro'a muka mimpi sapa Nabi Ibrahim saniat ing dalem kaping pindho fil manam ing dalem tingkah sari. Falamma asbah muka semangsane manjing subuh isuk sana sapa Nabi Ibrahim arrafat muka perso sapa Nabi Ibrahim annau ing satuhuni ru'yah iku minallahi saking Allah. Falida muka krono mengkuno ma'rifat sumiyat dan arani opo zalikal yaumu mengkuno dino iku yaumu arafat dino arafat wasmu zalikal makani utawi jeneng mengkuno panggonan iku arafat jeneng tanah arafat. Summaro'a muka nuli mimpi sapa Nabi Ibrahim fil lailati ing dalem bengi sifate lailah as-salisati kang nomor 3 apa mimpi mislahu ing sepadane Allah. Fahamma muka nejo sapa Nabi Ibrahim binahti kelawan beleh walida lan krono mengkurun hamma binahrihi sumiyat dan arani apa yauman nahlid ing tinunahan. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas ketika pada malam tarwiyah tanggal malam 8 bulan Dzulhijjah ketika Nabi Ibrahim sare beliau melihat ada orang yang mengatakan ya Ibrahim aufi binadrika. Ibrahim laksanakan nadar. Setelah subuh Nabi Ibrahim kemudian mikir apakah mimpi saya itu datangnya dari Allah atau dari setan. Makanya tanggal 8 bulan Dzulhijjah dikatakan hari tarwiyah. Falamma amsara as'an fil manami falamma asbaha rafa annahu minallah walidha summiya dzalikal yaumu yaum Arafah. Pada malam selanjutnya berarti tanggal 9 bulan Dzulhijjah Nabi Ibrahim bermimpi lagi. Pagi harinya Nabi Ibrahim sadar mengetahui paham bahwa mimpi tersebut bermimpi lagi, mimpinya sama. Ya Ibrahim aufi binadrika. Baru Nabi Ibrahim
mengetahui bahwa mimpi tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tanggal 9 bulan Dzulhijjah Nabi Ibrahim itu sudah paham bahwa perintah itu datangnya dari Allah, tanggal 9 bulan Dzulhijjah diberi nama hari Arafah. Sedangkan tempat tersebut juga diberi namanya nama Arafah. Summa ra'a fil lailati islahu fahamma bilahrihi walidha summiya yauman nahr. Nah, pada malam ketiga berarti tanggal malam 10 Nabi Ibrahim bermimpi lagi. Sama mimpinya. Mimpi apa? Ada ya Ibrahim aufi binadrika. Laksanakan nadar. Makanya akhirnya pada tanggal 10 paginya itu Nabi Ibrahim mau menyembelih Nabi Ismail, mau melaksanakan faham mabilahri. Di malam 10 mimpi lagi, pagi harinya Nabi Ibrahim ingin melaksanakan mimpi tersebut, nadarnya. Makanya tanggal 10 diberi nama hari penyembelihan Nabi Ibrahim terhadap Nabi Ismail. Falamma arada muka semangsani ngarepaken sapa Nabi Ibrahim ayyadhaba ingin nulungu sapa Ibrahim bi Ismail kelawan gawa Nabi Ismail alaihi salam gawa ila nahri maring den. Qala dawu sapa Ibrahim alaihi salam Nabi Ibrahim alaihi salam dawu li Hajar maring Siti Hajar dia wahia utai Siti Hajar iku ummu Ismail alaihi salam ibu Nabi Ismail. Albisi waladati Ismail ahsanat yabi fa inni dhahibun bihi ila Yafin. Ing daw albisi nganggono sirawaton waladati ing anak sirawaton Ismail nyatani Nabi Ismail. Nyatani Ismail ahsana tiyabihi ing luwih bagus pira-pira kelambine Nabi Ismail. Fakini muka satu huni eson iku zahibun Arab budalan bisopok eson bihi kelawan gawa Ismail budal inal dia fatin maring pasca. Fa'al basathu muka menganggoni ing Nabi Ibrahim sopo umu ibuni Nabi Ibrahim. Fa'al basathu muka menganggoni ing Ismail ing Nabi Ismail sopo umu ibuni Nabi Ismail. Wadahanatu lan ngelengani sopo ummuhu ing Nabi Ismail. Warajilat lan juntati sopo ummuhu sa'rorosi ing rambute sirai Nabi Ismail. Fahamala mukogawa sopo Ibrahim alaihi salam Nabi Ibrahim alaihi salam hablan ing tampar wasikinan lan gaman. Wadahabalan lungo sopo Nabi Ibrahim ma'ahu sertani Nabi Ismail ila jani bimina maring sisi tanah Mina. Fa'olam yakun lan ora ono sapa iblis alaihi laknah miyaumil khalaqahu saking dinani dadekake iblis sapa Allah orane iku asqala luweh ketungkul wala aksar lan ora luwih akeh kapane taraddudat miter-mitere minggu sang iblis min dalika yaumi fi dalika yaumi ing dalem mengkono-kono dina. Fakana moko ono sapa Ismail alaihi salam Nabi Ismail alaihi salam iku yaktu lumayu sapa Nabi Ismail amama abi ing dalem ngarepe abai Nabi Ismail. Fajar moko sapa iblis yaqulu hale Daud hale ngucap sapa iblis di abi maring abai Nabi Ismail ala taro apa to ora ningali sira iktidala komati ing mejanane dedeke Ismail. Waktu naswa surati lan bagus rupane Ismail walatofata sirati lan aluse tindakane Ismail faqala muqaddaus sapa Ibrahim Nabi Ibrahim iya lakin umitu lan tetapi berperintah sapa ingsun bidzalika kelawan mengkono-kono. Falamma Aisyah mukas mangsane putus asa sapa iblis ja amuko teko sapa iblis ila Hajar maring Siti Hajar. Wa qala lan ucap sapa iblis kaifa
hale koy apa takudina lungguh sira watet dhahaba kudalan sapa Ibrahim Nabi Ibrahim sapa Ibrahim Nabi Ibrahim bibnika kelawan niki kelawan anak sira wadon lihat bahahu drapun beleh sapa Ibrahim ing ibniki qolat dawuh sapa Siti Hajar la takdzib ojo goro sira alaya ing atase ingsun hal ra'aita apa to ngerti sira aban ing anak yang bahkan menyembahkan nyembelih sapa aban ibnu ing anake hal ra'aita apa to ngerti sira aban ing bapak yang bahkan bakal beleh sapa aban ibnu ing anake faqala ngucap sapa iblis li ajli dzalika krono arai mengkono menunggak min akhadah ngalak sapa Nabi Ismail al-hablah ing akhadah ngalak sapa Nabi Ibrahim al-hablah ing tampar wasilan kama olat dawuh sapa Siti Hajar li ayu syai'in krono apa siji-wiji yang bahu beleh sapa Ibrahim ing anak kala ngucap sapa iblis yang nyipta sapa Nabi Ibrahim annahu ing satu di kelakuan iku amaro perintah Ibrahim sapa Rabbu pengirane Ibrahim didalika kelawan mengkono tak faqalat muqaddar sapa Siti Hajar an-nabi dawuh an-nabi la yu'maru bil batil wa ana afdi li amri ruh fa kaifa biwalad ing dawuh an-nabi utai nabi kula umar ora den perintah sapa nabi bil batil lan barang batal wa anna utai ingsun iku abdi nebus sapa ingsun li abdi nebus sapa ingsun li amri mari krono perkarane Nabi Ibrahim rugi ikrah ingsun fa kaifa muko koyo opo biwaladi kelawan anak ingsun falamma Aisyah mukos masane putus asa sapa iblis menjadi dia saking bersani Siti Hajar dia muko teko sapa iblis ila Ismail alaihi salam maring Nabi Ismail alaihi salam faqala muko ngucap sapa inna kasatuhun sira iku tahruku sira wa ta'amulan dolanan sira wa abika lan iku sertane bapak sira hablul utawi akan par wasikinun lan yuridu hale ngarepake sapa abika dzabahaka ing beleh sira faqala muko dawuh sapa Nabi la takdzib ojo goro sira ala ing lima krono apa yang bahwa beleh ing sapa abi bapak ingsun kala ngucap sapa yes umunyurus sapa Ibrahim sapa abika annau ing satu kelakuan iku amarau perintah ing Ibrahim ing abika sapa Rabbu pengirane bidalika kelawan mengkulu kala dawuh sapa Nabi Ismail samikna wa aqna li amri rabbi ila akhiri. Jadi dikisahkan falamma arada ayat bah di saat Nabi Ibrahim itu mau membawa pergi Nabi Ismail dengan tujuan untuk disembelih, Nabi Ibrahim bilang kepada istrinya, kepada Siti Hajar, al-bisi walada Ismail ahsan siyab. Jadi Nabi Ibrahim menyuruh istrinya agar supaya Nabi Ismail diberi pakaian-pakaian yang sangat baik. Karena apa? Dari Nabi Ibrahim, karena saya itu akan pergi bersama Ismail untuk menyerahkan diri kepada Allah. Ila dia pasrah untuk pasrah. Akhirnya dengan Siti Hajar diberi pakaian yang sangat baik, rambutnya diberi minyak, kemudian disisir. Lalu Nabi Ibrahim membawa tampar dan pisau atau pedang pergi ke arah Mina bersama dengan Nabi Ismail. Nah, yang namanya iblis itu kayak seperti itu, sibuk dengan urusan orang lain. Jadi kita itu jangan meniru iblis.
urusan orang lain yang dipikirkan. Apalah hasilnya, apalah gunanya kita itu mengurusi orang lain, urusan orang lain. Apalah gunanya kita itu hanya memikirkan keadaan orang lain, keadaan kita yang pikirkan. Bagaimana keadaan kita, tidak perlu ada orang gini ikut, gini nggak perlu. Jadi akhirnya bingung Nabi, nyama iblis melihat Nabi Ibrahim mau melaksanakan perintah Allah, kebingungan. Fakana Ismail, ketika Nabi Ibrahim sudah membawa Nabi Ismail ke daerah Mina, Nabi Ismail berjalan di depan. Nah, ini iblis bilang kepada Nabi Ibrahim, Ibrahim, apa kamu nggak lihat bagaimana keadaan anakmu? Rupanya baik, tingkah lakunya juga baik. Bagaimana sama dia? Ya benar, tapi saya mendapat perintah dari Allah untuk menyembelih anak saya. Akhirnya iblis itu merasa putus asa, mengganggu Nabi Ibrahim, gak mampu, pergi kepada Siti Hajar. Pergi ke Siti Hajar, bilang, kaifa taqdina dhahaba Ibrahim ibnika yadhhaba ila akhiri. Ya sampai ini gimana? Ibrahim membawa anak untuk disembelih, sampai duduk enak-enak. Mestinya sama mikir itu anak sampai mau dibunuh, mau disembelih. Jawabnya Siti Hajar, jangan berbohong pada saya. Ya nggak ada yang namanya anak ayah itu mau menyembelih anaknya. Kata iblis, Ibrahim itu mau menyembelih, dia mengambil tampar dan pedang. Hanya sudah, kenapa? Kenapa mau dibunuh? Kenapa mau disembelih? Jawabnya iblis, yazamu annau amara. Ibrahim itu merasa dapat perintah dari Allah. Mendengar jawaban iblis, Nabi Ibrahim dapat perintah dari Allah. Tidak pernah seorang nabi diperintah oleh Allah untuk melakukan perkara yang tidak baik, enggak pernah. Jadi saya sebagai tebusannya. Terus bagaimana dengan anak saya? Falamma Aisyah. Jadi ketika iblis sudah mengganggu Nabi Ibrahim gagal, mengganggu Siti Hajar gagal, tidak putus asa. Iblis di dalam mengganggu manusia untuk merusak manusia itu tidak pernah putus asa. Ya, kalau seperti orang yang seperti kita ya mudah bagi iblis. Nah, iblis yang mengganggu di dalam orang itu nggak sama iblisnya. Kalau orang yang alim, iblisnya yo alim juga, pinter, pandai-pandaian iblisnya dengan ulamanya. Jadi iblis nggak pernah putus asa sampai orang itu benar-benar melanggar perintah Allah. Sampai di sini yang diganggu Nabi. Akhirnya iblis itu pergi kepada Nabi Ismail. Putus asa tidak bisa mengganggu Siti Hajar untuk menggagalkan Nabi Ibrahim, hanya bagi Nabi Ismail. Bilang ke Nabi Ismail, Ibrahim bilang, inna tatafrahu wa tarham. Ismail sama itu kok senangnya bermain bersama dengan ayah. Melihat tuh ayahmu itu membawa tampar, membawa pedang. Untuk apa? Dia untuk membunuhmu. Kata Nabi Ismail, jangan berbohong. Kenapa? Ayah saya mau nyembelih, karena dia menganggap itu perintah Allah. Kalau seperti kata Nabi Ismail, ya kalau seperti itu, sami'na wa ata'na li amri rabbih. Saya menyerahkan diri kepada Allah. Kemudian falamma arada iblisu ayyulqiyah kalaman akhadha Ismail. Di saat iblis itu mau mengatakan kata-kata lain, langsung Nabi Ismail mengambil batu dan iblis dilempar mengenai pada matanya, sehingga matanya iblis itu buta sebelah kiri.
sebelah kirinya buta. Karena sudah dilempar oleh Nabi Ismail, hanya pergi dalam menyesali diri, tidak berhasil untuk mengganggu Nabi Ibrahim di dalam melaksanakan perintah Allah. Makanya Allah itu di dalam pelaksanaan haji mulanya mewajibkan balang jumrah. Untuk apa? Untuk melempar setan. Jadi iktidaan Ismail, untuk mengikuti tingkah lakunya Nabi Ismail ketika melempar iblis, sama dengan ini. Jadi orang yang haji, pelemparan jumroh itu adalah mengikuti jejaknya Nabi Ismail, di mana pada waktu itu Nabi Ismail melempar iblis. Falamma balagha mina qala Ibrahim alaihi salam liwali ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara ay bayyin li ma alladhi tara hal tasbiru li amrillah aw tasqu al afwa qabla al fi'l. Setelah sampai di Mina, Nabi Ibrahim bilang kepada Nabi Ismail, ya bunayya, anakku, saya di dalam tidur itu bermimpi saya itu menyembelih sampean. Apakah sampean ini sabar terhadap perintah Allah atau sampean akan mohon minta maaf sebelum saya laksanakan perintah Allah? Ya hakikatnya wahada ingkana min Ibrahim liwalidnya hal yujibu bisa wasata'a Allah. Sebenarnya ucapan Nabi Ibrahim terhadap Nabi Ismail tadi itu untuk mencoba kepada putranya, apakah putranya itu mau taat atau tidak. Ternyata Nabi Ismail menjadi anak yang taat kepada Allah. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas shabirin. Ini dari Said Nabi Ismail, ayah, laksanakan perintah Allah, insya Allah saya akan sabar. Allah menyuruh menyembelih, saya sembelih. Mendengar perkataan jawabannya Nabi Ismail, falamma sal Ibrahim kalama waladi arafa annahu istajaba wa du'aahu hina da'a Allah biqaul rabbi habli minas shalihin. Barulah setelah Nabi Ibrahim mendengar jawaban Nabi Ismail, faham bahwa doanya Nabi Ibrahim diterima oleh Allah. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin, berilah saya keturunan orang-orang yang sholih. Hanya Nabi Ibrahim memuji kepada Allah. Summa qala Ismail li abihi ya abati usika bi asya antar batam yadai kaila aqalibu ila akhirih. Kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Ismail matur tentang abai abah. Sebelumnya saya itu ingin wasiat, tolong kedua tangan saya diikat agar sampai nanti menyembelih tidak kesulitan. Tangan saya ikat, kaki saya ikat. Dan jangan wajah saya itu hadapkan ke bumi, khawatir nanti ketika kalau dihadapkan ke atas sampai melihat wajah saya, sampai hanya belas kasihan dan menjadi belas kasihan pada saya nggak jadi nantinya. Waqfi anni siapa kataila ya talaqahu alaiya syai'un min dami fayanqus ajri. Dan saya juga mohon lipatlah baju sampean apa agar supaya darah saya itu tidak mengenai baju sampean, nanti bisa mengurangi pahala saya. Jadi Nabi Ismail mendengar mau disembelih demi melaksanakan perintah Allah, beliau juga menyerahkan diri, beliau juga ingin melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Makanya sampai-sampai Nabi Ismail
menyuruh abahnya, menyuruh Nabi Ibrahim untuk melipat baju. Kenapa? Khawatir darahnya Nabi Ibrahim bisa disembelih mengenai baju Nabi Ibrahim yang akhirnya mengurangi pahala Nabi Ismail. Ini seorang Nabi Ibrahim taat, Nabi Ismail taat. Sekarang kita sebagai umat Nabi Muhammad bagaimana kita? Dan nanti kalau kebaikan biasanya orang ya makhluk Nabi pasti melaksanakan perintah. Ya saya siap, saya mau orang biasa. Dan kita disamakan dengan ulama. Ketika ulama melakukan kebaikan, sampai bilang ikutilah jejaknya para ulama. Itu ulama itu melakukan seperti ini, akhlaknya baik, orangnya alim, akhlaknya baik, dekat kepada Allah. Ketika kita diberi contoh terhadap orang alim untuk melakukan amalan-amalan baik, orang kadang-kadang ya maklum ulama. Nah saya, tapi di saat melihat orang alim atau seorang guru melakukan kesalahan yang diucapkan orang lain lagi, gimana orang sudah tahu hukum tapi kok melakukan, apalagi saya, itu salah. Nah, guru kiai itu manusia, bukan Tuhan, dan pasti melakukan kesalahan. Jadi di saat kita diberi contoh orang alim melakukan kebaikan, ya kita harus ikuti lah. Di saat orang alim itu punya kesalahan, seorang guru semua kita harus maklum. Nah, itu guru saya itu juga manusia, pasti juga punya kesalahan. Kalau kita sampai melakukan seperti itu, insya Allah kita itu akan menjadi orang yang baik. Sebab orang yang baik itu tidak harus mengikuti orang yang baik, tidak harus melihat tingkah laku yang baik. Kok bisa nih? Di saat kita melihat orang melakukan perkara yang tidak baik, kita mikir, seandainya melihat ada orang yang teriak-teriak di depan kiai pada waktu sekolah atau ngaji, teriak-teriak tidak pantas, jadi kita harus gimana? Seandainya, harus mengatakan seandainya saya seperti itu berarti saya tidak baik. Akhirnya kita bisa jadi baik. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah semuanya itu, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah Nabi Ibrahim melihat Nabi Ismail juga menyerahkan diri kepada Allah, bahkan Nabi Ismail itu memohon kepada Nabi Ibrahim agar di dalam penyembelihan itu tidak menyulitkan kepada Nabi Ibrahim. Di samping itu Nabi Ismail tahu wa antalha bi komisi ila ummi tadiradan lima min dahabin. Jadi tadi itu kan disuruh di palaniki nanti khawatir apa. Di samping itu wa antalha balan tindakan yang tertindak panjenengan bi komisi kelan kula ila ummi tadiradan laha ini. Di samping itu Nabi Ismail itu memohon agar supaya bajunya jangan sampai terkena darah. Makanya bajunya Nabi Ismail juga harus dibuka. Khawatir nanti ketika bajunya dibawa ada darahnya, dan nanti ibunya Siti Hajar itu ingat dan merasa lagi wasallim alaiha wa kullaha isbiri ala amrillah wala tukhbirha kaifata zahabtani wa kaifa robat ta'yadi ila akhir. Jadi Nabi Ismail matur teng abah, dan nanti abah di saat sampai di pasangan uluk salam dan bilang sampaikan
bilang kepada ibu saya suruh sabar terhadap perintah Allah, dan saya mohon kepada ayah jangan sampai ayah memberitahu kepada ibu bagaimana ayah menyembelih saya, bagaimana ayah itu mengikat tangan saya, jangan sampai. Dan saya mohon kepada ayah jangan sampai memasukkan anak-anak kecil. Wala taqul sibyan ala ummi kaila yatajaddada husnuha alayya. Dan juga jangan membawa anak kecil ke rumah, khawatir nanti ibu saya itu kemudian jadi susah lagi teringat kepada saya di saat melihat wa idza ra'aita ghulaman misli fala tanzur ilaihi hatta la tajza'ah wa la tahzan. Nah, di samping itu ketika sampai melihat anak kecil seumuran saya, sampai akhirnya ingat kepada saya. Dan jangan sampai yang menyebabkan sampai nanti menjadi menyesal. Faqala na'am al-amru anta ya waladi ala amri. Ini dalam Nabi yang akan saya laksanakan. Sampai telah menolong saya terhadap untuk di dalam melaksanakan perintah Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim itu melaksanakan perintah Allah, yakni menyembelih Nabi Ismail. Pada waktu Nabi Ibrahim meletakkan pisaunya atau meletakkan pedangnya ke leher Nabi Ismail dengan sangat kuat. Nah, Allah itu tidak menghalangi pemandangannya malaikat, entah itu malaikat yang ada di bumi atau malaikat yang ada. Semua melihat bagaimana Nabi Ibrahim akan menyembelih putranya demi melaksanakan perintah Allah. Heran malaikat. Allah jawab malaikat, "Unduru ila abadi kaifa yamur sikina ala halqi waladi li ajli dhari wa antum qultum hina qultu inni ja'ilun fil ardi khalifah ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Hidayah Allah. Lihat pada hamba saya bagaimana dia itu mau menyembelih putranya demi mendapat ridho saya. Padahal sampai ketika saya mengatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah, tidak Allah. Ketika Allah jawab malaikat, ya malaikat saya akan menjadikan khalifah di bumi. Malaikat jawab, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihuka bihamdika wa nuqaddisu lak. Ketika Allah jawab malaikat, Allah akan menjadikan khalifah Nabi yang menjadi khalifah di bumi. Kata malaikat, apakah nantinya orang itu tidak pekerjaannya di bumi hanya merusak, hanya membunuh dan membunuh? Apakah tidak sebaiknya saya yang kelakuannya hanya membaca tasbih? Jadi jawab malaikat dan Allah. Ini adanya, kalau tidak salah ini ada jawabnya Allah, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ini ada dalam surat Al-Baqarah. Qala Ismail ya aban yakun yadai wa bidri hatta la yaral Allah mukrahan ay fi ta'ati amri mukrahan sabda sakin ala ulil ya'lamal malaika anna bana khalil muti'un li amrillah wa amri lillahi wa li amri bil ikhtiyar famadda yadayhi wa rijlaihi bila wasatin wa hawala wajhahu ila al-ardi ila akhirih. Kemudian Nabi Ismail matur lagi tak ada
tolong. Jadi kalau yang tadinya Nabi Ismail memohon kepada Nabi ayahnya atau kepada Nabi Ibrahim agar kedua tangannya diikat, tapi akhirnya Nabi Ismail beda lagi, mikir lagi agar supaya Nabi Ibrahim itu membuka ikatan tangan dan kakinya. Tolonglah, bukalah ikatan, jangan ikat, buka ikatan tangan dan kaki agar supaya Allah, sehingga Allah tidak melihat bahwa saya di dalam melaksanakan perintahnya itu dalam keadaan terpaksa. Bahkan letakkanlah di leher pedang itu di leher agar malaikat ngerti bahwa putranya Nabi Ismail taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dalam keadaan ikhtiar, bukan dalam keadaan terpaksaannya. Dibuka kemudian Fatama Rasulullah dijamin kuati, dan Nabi Ismail jauh tentang Nabi Ibrahim agar lakukan dengan dari sempurna dengan sekuat tenaga sampeyan agar nanti fangkol bapak sikil walam yapok biiznillah, agar bisa mudah, agar supaya nanti dengan mudah terpotongnya. Kemudian Nabi Ibrahim walam yakun biiznillah fa'amara sikin fangkola ba'asikin walam yakun biiznillah. Ketika Nabi Ibrahim sudah menyembelih Nabi Ismail dengan sekuat Nabi, pedangnya diarahkan kepada leher Nabi Ismail dengan izin Allah, ternyata tidak bisa. Jadi nggak jadi terpotong, diarahkan dengan suatu tenaga, nggak bisa. Hanya Nabi Ismail jawab, ya abad do'ufa kuwatika bisa bimahabbatika li fala taqnu ala dzalika abad. Sampai tidak kuat melakukan ini sebab sampai itu merasa kasihan kepada saya. Jadi akhirnya sampai itu tidak mampu untuk menyembelih saya. Ini gawe Nabi Ismail. Mendapat perkataan Nabi Ibrahim mendengar daunnya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim mencoba. Jadi pedang yang diarahkan ke leher Nabi Ismail tidak mampan, oleh Nabi dicoba di membelah batu yang sangat besar. Ternyata batunya jadi dua. Faqala Ibrahim taqta'u al-hajar wa lam taqta'u al-lahm. Terus Nabi bilang, ini kenapa pisau tidak bisa dibuat membelah batu, tapi daging nggak bisa? Akhirnya pisau yang dibuat menyembelih Nabi Ismail itu bilang dengan izin Allah, dengan kekuasaan Allah, pisau tadi atau pedang tadi bicara kepada Nabi Ibrahim. Faqala ya Ibrahim, perkataan pedang tadi, ya faqala ya Ibrahim anta taqul iqqa wa ilahul alamin yaqul la taqqa fa kaifa amtasilu amraka asyan li rabbika. Ini ada kata pedang Ibrahim, sampai menyuruh saya untuk memotong, tapi Allah menyuruh jangan memotong. Nah, bagaimana saya mau bawa kepada sampean tapi saya masih kepada Allah? Ini dengan izin Allah, akhirnya Nabi Ismail itu tidak jadi disembelih. Summa qala Allah Ta'ala fanadainahu anna Ibrahim qad saddaqa ar-ru'ya. Ini apa yang menjadi qala dawu summa qala dawu sapa Allah Ta'ala wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya fima ra'aita min ar-ru'ya fadalli ibadi annaka akhlaqta ridai ala hubbi waladi wa kunta fi dhalika minal muhsinin inna kadzalika najzil muhsinin. Ini Allah dawuh teng Nabi Ibrahim wa nadainahu sampai sudah
melaksanakan, mempercayai mimpi sampean, sampean melaksanakan. Jadi sampean memilih mendapat ridho saya daripada sampean itu mencintai anak, maka sampean termasuk wa kunta fi dzalika minal muhsinin. Di sampean itu termasuk orang-orang yang baik, yang mau melakukan perkara yang inna kadzalika najzil muhsinin. Tidak Allah, inna kadzalika najzil muhsinin. Jadi Allah itu akan membalas kebaikan. Dengan adanya Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah, taat kepada Allah. Ini ayat inna hadza lahul bala'ul mubin. Sebenarnya penyembelihan tadi itu adalah suatu percobaan. Allah mencoba Nabi kepada Nabi Ibrahim, apakah Nabi Ibrahim itu mau melaksanakan perintah Allah atau tidak. Nah akhirnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu ditebus dengan kambing kurbannya Habil. Jadi pada waktu dulu Habil dengan Qabil sama-sama disuruh mendekatkan diri kepada Allah. Pada waktu itu Habil ini masalah perjodohan antara Habil dengan kembarannya Qabil. Qabil dengan kembarannya Habil. Kembarannya Qabil itu cantik, kembarannya Qabil namanya itu Ikrimah, kembarnya Habil namanya Lut. Dan jadi kembarnya Habil itu jelek, hitam lagi. Nah akhirnya Habil tidak terima, Tapol tidak mau menerima apa yang diperintah oleh ayahnya. Saya bagaimana sebenarnya memang Qabil itu diganggu oleh iblis. Akhirnya keputusan terakhir Nabi Adam menyuruh Habil dan Qabil itu korban. Habil mengorbankan kambing yang sangat besar. Korbannya Habil itu hidupnya ada di surga dan hanya dibuat tebusan Nabi Ismail. Waqad ata Jibril alaihi salam hal kabsi hatta ra'a Ibrahim alaihi salatu wasalam yu'ani bi sikin hal ke Ismail alaihi salam faqala Jibril ta'ziman lillahi ta'ala wa ta'jiban Ibrahim alaihi salatu wasalam Allahu akbar faqala Ibrahim alaihi salatu wasalam la ilaha illallah Allahu akbar. Di masalah penyembelihan Nabi Ibrahim terhadap Nabi Ismail ini termasuk perkara yang sangat besar. Wa qad atalan teman-teman rawuh sapa Jibril malaikat Jibril alaihi salatu wassalam al-qabs istati wedhus hatta ra'a sayo perso sapa Jibril Ibrahim alaihi salatu wassalam Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ningali haliannya hayu alidu hali nandani sapa Nabi Ibrahim bisik ini kelawan gaman hal ke Ismail alaihi salatu wassalam kuluni Nabi Ismail alaihi salatu wassalam yu'ani harus dijadikan hal. Jadi keadaannya Nabi akhirnya Nabi malaikat Jibril itu datang dengan membawa kambing sehingga malaikat Jibril melihat Nabi Ibrahim membunuh, jadi mau menyembelih Nabi Ismail, melihat Nabi Ibrahim meletakkan ini mau menyembelih Nabi Ismail. Kemudian ya malaikat faqala muqaddau sapa Jibril mereka ta'ziman illah ta'ziman krono ngagungaken lillahi maring Allah wa ta'jiban lan krono gawe li Ibrahim maring Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam faqala Allahu akbar ing kalimah Allahu akbar. Ketika malaikat Jibril melihat Nabi Ibrahim seperti itu heran dengan keagungan Allah. Akhirnya malaikat Jibril jawab Allahu akbar. Kemudian ditimbangi dengan Nabi Ibrahim faqala muqaddam sapa Ibrahim alaihissalam
Nabi Ibrahim alaihi la ilaha illallah wallahu akbar ing kalimah la ilaha illallah wallahu akbar. Faqala muqaddamu sapa Ismail Nabi Ismail alaihi salam Allahu akbar walillahil hamd ing kalimah Allahu akbar walillahil hamd. Fahasana muqamilahiran bagus sapa Allah hadir kalimati ing kira-kira kalimat fa'aujabaha muqam majibatan sapa Allah ing hadir kalimat alaina ing atase kita fi ayyamin nakli ing dalem dino pira-pira ing dalem pira-pira dinahar ya kok idaan kronomanut bi Ibrahim kelawan Nabi Ibrahim. Di akhirnya nama malaikat Jibril Allahu akbar. Nabi Ibrahim la ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Allah jadi takbiran pada hari raya itu. Dan ini makanya dari perkataan malaikat Jibril, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail melihat kata kalimat itu sangat baik. Hanya Allah menganjurkan kepada kita pada hari nahar penyembelihan kurban supaya baca ini. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd fi ayyamin nahri ing dalam pira-pira dina nahar. Hendak mengikuti Nabi Ibrahim. Jadi mudah-mudahan kita itu bisa mengikuti jejaknya Nabi Ibrahim, yakni melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu dan riwayatkan saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu lau tamat lamun sempurna apa tilkal dzabihatu mengkono sembelah la sorah mukaya idati apa dzakun nasib sembelane manusa abnaa ing pira-pira anak nas iku sunnatan dadi tindakan. Wa qad tasqandulan kala syahid sapa Abu saksi sapa Abu Hanifah ya hadir ayat lagi ayat fiman ing dalem wong nazar kang nazar sapa man dan waladi ing beleh anak iman annahu ing malam said annahu ing satu kelawan iku yalzamu wajib iman apa syatin beleh ing terus. Tidak itu apa seandainya di dalam penyembelihan Nabi Ismail ternyata sampai selesai terbunuh sumpah Nabi Ibrahim lehernya Nabi Ismail terpotong, maka sudah tentu di dalam masalah kurban itu hanya yang dikorbankan adalah anak. Orang tua menyembelih anak. Tapi ini waqad istashhada menurut Abu Hanifah ayat tersebut adalah. Jadi kalau menurut Imam Abu Hanifah ayat tersebut adalah apa? Bagi orang yang punya nadar untuk menyembelih anaknya, kewajibannya bukan menyembelih anak, tapi harus menyembelih kambing. Kalau saya nadar, ada orang nadar, kalau saya punya anak 3, 10, 13, akan saya nadarkan 1. Kemudian disebutkan, kata Tuhan, jangan oleh anak, tapi digantikan dengan kambing. Ruwiyah dan Ruwiyah dan riwayatkan apa anna Ismail dawai satu huni Nabi Ismail alaihissalam iku qala dawuh sapa Nabi Ismail li Abi Maryam Abbas anta apa ta utawi sira iku sahyun wong kang loman amana utawa kula faqala moko dawuh sapa Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim alaihissalam ana ingsun anak utawi sahi iku ingsun anak lain iku sahi wakol landau sapa Ismail Nabi Ismail bal anak balik kula di antalaka krono satu panjenengan iklan utai anak akhara kang meneh walai salah mengarok iku tapi usul ikan
kuli kabeh kula illa rukun angin wahidun kang siji. Diriwayatkan di Nabi Ismail dawuh Nabi kang abah sebenarnya itu yang menjadi orang dermawan panjenengan napa kula, jawabnya Nabi Ibrahim saya. Tapi dari Nabi Ismail nggih kula Pak, soalnya sampai masih punya anak yang lain. Lah saya cuma punya roh satu. Qala dawuh sapa Allah anak utawi ingsun iku askha luweh lunga sapa ingsun minggu mati bangsa sira loro hatta aqaitu sehingga maringi sapa ingsun alfidaa ing kusan laku maring sira loro fanjaitu kumalan nyelametake sapa ingsun ing sira loro bin ada dirahmi saking siksa nyembelih. Melihat Nabi Ismail dawuh saya yang dermawan, Nabi Ibrahim saya yang dermawan. Hanya Allah jawab ana asqa minkuma haitsu aqaitu fida'a lakuma wa anjaitukuma min adzabid dab. Tidak saya yang lebih dermawan daripada kalian berdua. Makanya saya itu sama penyembelih sama saya ganti, saya tebus dengan kambing dan sampai saya selamatkan dari penyembelihan tersebut. Kiranya dari kami cukup sekian. Apabila ada kekurangannya, ada salah-salahnya, tadi bacaan makna saya tidak menunjukkan karena terlalu lama, maka saya loncat masalah makna, loncat hanya ke belakang saya baca lagi. Saya mohon maaf, beribu kali maaf. Akhirul qauli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.